Sehat, bugar, produktif, cegah stunting, sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di acara Pose Mas Jelo, podcast sehat bersama Puskesmas Jekulo. Pada pagi hari ini ditemani saya sebagai presenter, nama saya Anggar Maharsiwi, biasa dipanggil Kak Anggar. Nah, kita juga kedatangan tamu spesial, yakni yang pertama Ibu Sri Mulyani Sarjana Gizi sebagai nutrisionis di Puskesmas Jekulo. Untuk narasumber yang kedua, yakni ada tamu spesial yang sering mondar-mandir di FYP kalian semua dan sangat viral di TikTok, siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Suryani Sarjana Teknik. Beliau ini juga merupakan guru di SMA 1 Jekulo. Kita akan membahas tema stunting. Nah, seperti yang kita ketahui, stunting itu sudah digebor-geborkan di seluruh masyarakat Indonesia, terutama sudah dideklarasikan oleh Presiden RI kita, Pak Jokowi, di mana stunting ini juga menjadi program prioritas nasional yang harus kita tangani, kita harus melakukan pencegahan. Mari kita ketahui stunting itu seperti apa sih Bu Yani? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis bersifat menahun, dan ini biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting sendiri, Bu, itu bukan hanya pada saat balita dampaknya, tapi pada saat dewasa. Anak dengan kondisi stunting pada saat dewasa akan cenderung mudah terkena penyakit diabetes dan hipertensi, seperti itu. Nah, kapan kita bisa mencegah kejadian stunting itu sebenarnya bisa pada beberapa kelompok usia. Pada saat ibu program hamil, pada saat ibu itu hamil, pada saat remaja, atau pada saat anak. Nah, kebetulan saya bertemu dengan ibu, juga guru ya di SMA 1 Jekulo, jadi saya menyorotinya tentang pencegahan stunting pada anak usia remaja. Nah, dan kita sebagai ini yang terlibat dalam pencegahan stunting, kita juga sudah melakukan beberapa. Salah satu pencegahan stunting pada remaja yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian TTD, Bu. TTD? Tanda tangan maksudnya, Bu? Wah, kalau itu saya setiap bulan sekali juga sudah. Saya juga sama, setiap bulan saya juga TTD, Bu. Tapi yang dimaksud ini, Bu. Nah, ini. Oh, tablet tambah darah. Iya. Oh, sebentar, Bu. Saya sering lihat ini loh, Bu. Kalau ada dropping dari petugas kesehatan itu untuk siswi remaja putri. Iya, betul. Dibagikan loh, Bu, secara gratis. Oh, alhamdulillah. Iya. Memang harus seperti itu, Bu. Karena tablet tambah darah ini, Bu, efeknya itu bukan hanya pada saat sekarang. Jadi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, anak remaja putri kan pasti akan menikah. Nah, akan menikah. Jadi seandainya si anak tersebut sudah minum tablet tambah darah di waktu SMP atau SMA, itu akan memberikan deposit atau semacam tabungan lah, Bu ya, tabungan zat besi untuk persiapan nanti di usia dewasanya. Seperti itu. Jadi untuk menjadi ibu hamil lebih siap lagi ya, Bu? Iya, ya, betul. Iya. Bahkan tidak cuma sehari 2 hari loh persiapannya. Betul. Tapi sampai 3 untuk persiapan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, Ibu. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan persiapannya. Iya. Itu enggak main-main itu ya. Iya. Jadi hal sepele yang kita abaikan ya, Bu ya. Tablet tambah darah gratis, tapi suka diabaikan sama remaja putri sekarang itu loh. Suka kurang care sama kesehatannya, Bu ya. Ini gini, Bu Yani ya. Iya. Saya sebagai guru, murid-murid saya remaja. Iya. Kebetulan saya juga seorang ibu dari putri remaja. Ini tuh sekarang yang curhat ini, kalau memberitahu, ngasih tahu anak-anak zaman sekarang itu kok kayaknya kok sulit menembus ya, Bu. Angel kan. Mengingatkan gitu tuh juga nggak nyampe. Tapi mereka kalau sama circle-nya, sama teman-temannya itu kayaknya tuh, wes ayo sak kudune dituruti. Nah ini gimana ya, Bu, solusinya untuk apa ya, memberitahu saran-saran tentang pola hidup yang sehat ini ke anak-anak ini menurut Ibu bagaimana? Oke, Bu. Sebenarnya dilema, Ibu. Di satu sisi anak kita remaja membutuhkan protein, membutuhkan zat besi dalam arti lebih dibandingkan kelompok usia yang lain. Tapi di sisi yang lain, mereka susah sekali untuk diedukasi, bahkan oleh orang tua maupun gurunya. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan, Bu, circle yang sudah ada di SMA 1. Kalau nggak salah di SMA 1 ada PMR-nya nggak, Bu? Nah, kita bisa melalui itu, bisa melalui PMR-nya, Bu. Bagaimana mereka itu, yang anggota PMR itu menjangkau teman-temannya satu kelasnya untuk mengajak ke arah yang positif, gaya hidup yang positif, gaya kesehatan yang positif. Jadi disisipi dengan pesan betul. teman-teman ya, Bu. Iya, betul. Nah, tadi kan sudah ada pemberian tablet tambah darah atau biasa seperti yang dibilangkan Nah, itu kira-kira siswi-siswi itu sudah pada tahu nggak sih, Bu, apa
fungsi atau manfaat dari tablet tambah darah itu sendiri, Bu? Ini loh Mbak, tahunya mereka tablet tambah darah itu kan hanya untuk mengatasi anemia, terutama Oke. kalau pas menstruasi Bu. Padahal ada fungsi lain kan yang lebih utama itu ya. Jadi begini Bu, untuk tablet tambah darah sendiri memang sebenarnya Bu, kalau untuk mencegah anemia tidak ada salahnya Ibu, memang seperti itu. Cuma yang kita perlu garis bawahi, anemia itu menyebabkan apa gitu. Pada anak remaja, anemia itu akan berdampak pada produktivitas. Jadi si anak tersebut akan lemah, letih, lesu, jadi dia tidak bisa mencapai titik optimalnya, mungkin dalam pembelajaran atau mungkin dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi mereka jadi mager karena tadi asupan zat besinya kurang, seperti itu ya. Jadi dengan pemberian tablet tambah darah juga akan berdampak untuk masa depannya juga. Selanjutnya kita juga ada program Bu, kita ada kegiatan pemeriksaan HB pada anak siswi ya, terutama screening HB. Tujuannya untuk men-screening apakah siswi tersebut mengalami anemia. Ya, berarti bisa diketahui lah itu ya Bu ya? Iya, dari pemeriksaan itu. Memang di sekolah itu ada petugas kesehatan datang Bu, Iya. cek satu-satu itu, betul-betul satu-satu siswa Dicek. itu ternyata screening HB ya Bu ya? Iya. Sebenarnya itu apa sih Bu? Kaitannya screening HB sama anemia tadi itu? Oke Bu, screening HB itu dilakukan untuk memastikan apa si anak tersebut mengalami anemia apa tidak. Nah, kalau si anak tersebut ternyata anemi, itu juga akan diberikan terapi khusus ya, nanti akan diberikan TTD di dosisnya lebih tinggi. Kalau untuk kaitannya antara screening HB dengan stunting sendiri ya Bu ya, itu ada hubungannya Bu. Jadi kalau kita bisa mengistilahkan, HB itu sebenarnya sebagai kurir Bu. Kurir. Jadi seperti kalau Ibu pesan niku nggih, pesan online ya Bu ya, ada kurir yang mengantarkan barang. Nah, di sini fungsi dari HB itu sendiri seperti itu Bu. HB itu akan membawa mentransportasi oksigen ke seluruh tubuh. Jadi seandainya kurirnya saja tidak jalan atau kurang jumlahnya, otomatis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh si anak tersebut ke organ-organ yang lain itu akan berpengaruh. Nah, ini berbahaya sekali Bu, kalau seandainya yang kurang HB-nya itu remaja atau ibu hamil, itu berbahaya karena akan memberikan dampak. Nutrisinya tidak tercukupi, bisa menyebabkan bayi itu stunting, bisa menyebabkan BPLR, dan juga bisa menyebabkan kematian Bu, kalau seandainya ibu hamil itu mengalami persalinan dan mengalami anemi. Makanya Bu, siswi SMP SMA kalau bisa minum tablet tambah darah Bu. Cara minumnya 1 minggu 1 kali selama 4 bulan. Jadi totalnya minum 16 tablet. Iya, 16 tablet. Tapi jika si anak tersebut mengalami menstruasi dan kebetulan darah yang keluar tubuhnya HB-nya rendah, itu bisa dosisnya lebih tinggi. Iya, itu mungkin bisa berkonsultasi ke puskesmas untuk kontrol dosisnya ya. Wah, ternyata begitu pentingnya ya minum DTI Penting. bagi siswi Iya, atau betul. remaja putri yang terutama di sekolah-sekolah itu. Nah, ini Bu Dewi sebagai guru ya. Nah, itu siswi-siswinya apa sudah rutin minum tablet tambah darahnya ya Bu di sekolahan? Ini loh Mbak, kadang itu saya suka gimana ya, kita dapat drop-dropan dari puskesmas ya, tugas kita mendistribusikan, memberikan ke siswa, tapi nah itu loh, anak zaman sekarang itu sukanya tuh apa nih Mbak? Kalau ada yang gratisan tuh gengsi gitu. Suka mengabaikan, nggak dianggap kayak dia kan ya, mengabaikan gitu. Tapi Bapak Ibu guru ini kan memang bisanya mendampingi Mbak, didistribusikan ke siswa yang satu Bu, betul. Cuman ini kalau seperti ini jadinya kita harus lebih ketat lagi mengawasi, harus betul-betul tersampaikan dan diminum di depan Ibu guru ini harus wajib. Harus 1 minggu 1 kali selama 4 bulan. Iya Bu. Yang harus kita ubah settingan kita bahwa tidak semua yang gratisan tuh tidak baik. Ini program pemerintah loh. Semuanya baik untuk kita dan penting gitu. Jadi bagi para remaja putri atau siswi-siswi putri, dingerti apa kata guru-guru gitu, karena jempulan itu atau kecantikan bukan hanya dari apa Bu, skincare, juga dari kesehatan kita. Salah satunya dengan minum tablet tambah darah. Iya, skincare mahal-mahal itu dicari Mbak. Padahal tablet tambah darah itu gratis ya Bu. Iya, gratis. Kalau itu gimana? Itu kan rupanya udah pusat kabeh gitu. Pesan-pesan untuk para remaja untuk mencegah stunting Bu. Nih untuk remaja putri, jangan hanya mengandalkan muka glowing doang. Cantik itu bonus. Cegah anemia, sehat itu harus. Ini kita tadi sudah membahas stunting. Ternyata stunting itu pencegahnya bisa dari berbagai usia. Tidak hanya pada usia balita, usia hamil. Ternyata pada usia remaja itu juga kita harus melakukan pencegahan. Sebagai salah satunya yakni dengan meminum tablet tambah darah untuk mencegah anemia sebagai investasi pencegahan stunting di masa depan. Usia remaja itu kita juga harus
melakukan kiat-kiat untuk pencegahan stunting. Mencegah stunting sangat penting.